Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Tutor, perkenalkan saya Heni Nurmianti dari UPBJ Bandar Lampung dengan NIM 0450381807. Di sini saya akan mempresentasikan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Adapun agenda pembahasan dalam filsafat ilmu pendidikan yaitu 1. Hubungan timbal balik, 2. Pisau analisis, 3. Pengawasan ilmiah, dan 4. Implementasi praktis. Dalam hubungan timbal balik, menganalisis keterkaitan antara teori filsafat dan praktiknya di dunia pendidikan. Kemudian dalam pisau analisis yaitu membedah persoalan melalui kacamata ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian dalam pengawasan ilmiah, peran filsafat dalam menjaga integritas dan nilai-nilai keilmiahan ilmu pendidikan. Dan serta yang keempat yaitu implementasi praktisnya yaitu contoh nyata dalam kebijakan kurikulum dan proses pembelajaran modern. Pada bagian 1, yaitu saya akan menjelaskan hubungan timbal balik simbiosis antara teori filosofis dan praktis edukasi. Pada hubungan timbal balik, ada dua sinergi yaitu sinergi filsafat dan sinergi pendidikan. Pada sinergi filsafat kependidikan yaitu memberikan fondasi logis, arah tujuan, dan standar kebenaran ilmiah bagi setiap teori kependidikan yang dikembangkan. Kemudian pada pendidikan filsafat yaitu menjadi laboratorium empiris yang menguji teori filsafat memberikan tentang baru dan memperkaya pemikiran melalui fenomena nyata. Kemudian ada 3 pilar pisau analisis, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada ontologi, yaitu mempertanyakan hakikat pendidikan, apa sebenarnya objek ilmu pendidikan itu. Kemudian pada epistemologi, yaitu mempertanyakan metodologi, bagaimana cara untuk mentransfer dan mendapatkan ilmu. Kemudian pada aksiologi, yaitu mempertanyakan nilai, untuk apa ilmu tersebut digunakan, apakah beretika atau tidak. Kemudian pada selanjutnya yaitu bedah persoalan pendidikan. Itu filsafat ilmu berfungsi sebagai alat kritis untuk membedah masalah seperti keabsahan kurikulum terhadap kebutuhan zaman, efektivitas metode pengajaran dalam mencapai pemahaman mendalam, dan keselarasan antara tujuan pendidikan dan degradasi moral masyarakat. Adapun contoh konkretnya yaitu dari aspek konsep, yang pertama konsep yaitu kemudian kebijakan kurikulum merdeka, tinjauan filosofisnya yaitu ontologi manusia adalah sebagai subjek merdeka. Kemudian yang kedua ada metode yaitu melalui PBL atau pembelajaran berbasis learning atau proyek, yaitu tujuan filosofisnya itu epistemologi, belajar melalui pengalaman. Kemudian ada aspek yang ketiga yaitu tujuannya, yaitu sebagai profil pelajar Pancasila. Tujuan kebijakan kurikulumnya maksudnya profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuan filosofisnya yaitu aksiologi pendidikan berlandasan karakter. Kemudian ada kekuatan eksistensi ilmu yaitu menjamin kualitas ilmu filsafat, yaitu menjamin kualitas ilmu. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya menjadi kumpulan opini, melainkan sistem pengetahuan yang teruji logis dan objektif melalui pengawasan epistemologi yang ketat. Kemudian ada nilai-nilai dalam pendidikan. Yang pertama ada etika pengajaran, yaitu menjamin interaksi guru, murid yang manusiawi. Kemudian yang kedua ada keadilan sosial, yaitu memastikan akses pendidikan yang merata tanpa diskriminasi. Kemudian yang ketiga ada tanggung jawab intelektual, yaitu ilmu harus bermanfaat bagi kemajuan peradaban. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pendidikan yang bermakna yaitu bukan sekadar mengisi kepala dengan angka, namun memperkuat perkembangan filsafat itu sendiri melalui penemuan-penemuan baru di lapangan. Interaksi dinamis ini menjamin bahwa ilmu pendidikan terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas kemanusiaannya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.